Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adil Kadarisman dari kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Sebelumnya di sini saya akan mengulas kembali tentang sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada sin, cos, tan. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Yang kedua adalah cos. Cos 0 derajat adalah 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, dan cos 90 derajat adalah 0. Untuk rumus tan 0 derajat adalah 0, tan 30 derajat sepertiga akar 3, tan 45 derajat adalah 1, tan 60 derajat adalah akar 3, dan tan 90 derajat tidak diketahui. Untuk rumus sin x sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Itu untuk rumus kuadratnya atau derajatnya. Kalau untuk rumus dalam bentuk radian, x sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan pi dikali alfa ditambah k dikali 2pi. Itu rumus cos x sama dengan cos alfa. Dalam bentuk derajatnya, x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, atau x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360 derajat. Jika dalam bentuk radian, x sama dengan alfa ditambah k dikali 2pi, atau x sama dengan min alfa ditambah k dikali 2pi. Untuk rumus tan x sama dengan tan alfa, x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Jika dalam bentuk radian, x sama dengan alfa ditambah k dikali pi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal. Pembahasan soal nomor 1 adalah soalnya min 3 cos x min akar 3 sin x sama dengan 2 akar 3. Sebelumnya kita mempelajari tentang persamaan bentuk trigonometri itu a cos x plus b sin x sama dengan c. Jadi di mana cosnya itu ada di depan. Setiap cos ada di depan, baru sin, baru c-nya. Jadi untuk di ini sebelumnya kita mencari a-nya dulu. A dari ini adalah min 3 karena sesuai dengan bentuknya trigonometri itu kan cos depannya itu adalah a, berarti a-nya berarti sama dengan min 3. Untuk b, depan di belakang b adalah sin, berarti adalah min akar 3. Untuk c-nya sesuai ya, berarti 2 akar 3 di belakang. Jika udah ketemu a sama dengan min 3, b sama dengan min akar 3, dan c adalah 2 akar 3, lalu langkah pertama menentukan k sama dengan akar a kuadrat plus b kuadrat. Baru kita substitusikan, masukin yang tadi, a-nya itu sama dengan minus 3 kuadrat plus minus akar 3 kuadrat. Jadi min 3 kuadrat adalah 9, ditambah kalau akar dikuadratkan akarnya hilang, berarti 3. 9 ditambah 3 akar 12. Akar dari 12 adalah 2 akar 3. Itu untuk langkah pertama. Kita masuk ke langkah kedua. Jika sudah ketahuan hasil nilai k-nya adalah 2 akar 3. Lalu kita masuk rumus yang kedua adalah mencari nilai tan. Tan theta sama dengan b per a. Nah, substitusikan. Nilai b adalah min akar 3 per a-nya adalah min 3. Jadi hasilnya adalah 1/3 akar
3. Untuk langkah kedua udah ketemu hasilnya. Tan theta. Untuk langkah ketiga, langkah ketiganya di sini aja. Langkah ketiganya ada menentukan nilai tan inverse dari 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 sama dengan, ini kita lihat tan pada umumnya tan nilai tan yang hasilnya 1/3 akar 3, jadi sama dengan tan 30 derajat. Tan positif ada di kuadran berapa? Tan positif ada di kuadran 3. Jadi untuk rumusnya itu 180 plus alfa. Masukin 180 ditambah 30, hasilnya 210. Untuk tan inverse-nya udah dapat hasilnya nih, 210. Lalu kita masuk rumus yang keempat. Rumus yang keempat itu adalah nyatakan dalam bentuk cos x min theta sama dengan C per K. Rumus yang keempat. Tadi rumus yang keempat, cos x min theta sama dengan C per K. Lalu kita masukin, kita substitusikan yang udah hasil dapat tadi. Cos x min theta-nya udah ketahuan tadi hasilnya 200. Berapa tadi? 210 ya. Tekan lagi. Sekarang kita masuk rumus yang keempat. Rumus yang keempat, kita substitusikan hasil yang langkah-langkah tadi menjadi cos, masukkan ke dalam cos x min theta sama dengan C per K. Cos x min theta-nya 210 sama dengan hasil C-nya ini 2/3 2 akar 3 per hasil nilai K tadi 2 akar 3. Kalau sama kayak gini coret aja dulunya. Tahu? Jadi cos x min 210 sama dengan cos 0. Cosnya coret, jadi kita kotakin, habis itu baru kita kotakin x min 210 sama dengan 0. Pakai rumus cos. Nah, baru nyari himpunan penyelesaiannya. Pakai rumus cos yang pertama yang tadi udah dijelaskan di awal. Rumus pertama ya, karena di sini berhubung karena menggunakan derajat, jadi kita pakai rumus derajat. Kalau misalkan perintahnya disuruh pakai dalam bentuk radian, pakai rumus radian. Nah, untuk batasnya itu sampai 360 derajat. 360 derajat. Gak boleh lebih. Rumus pertama cosnya itu x sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kalau kita masukin semua x-nya itu, nah ini untuk x-nya. Di sini itu alfa, ini x-nya. Jadi x-nya x min 210 sama dengan 0 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini masih minus, berarti kita pindahin dulu. X sama dengan jadi 0 ditambah 210 ditambah K dikali 360 derajat. Kurangin. X sama dengan 210 ditambah K dikali 360 derajat. Sudah dapat. Ini rumus pertama. Lalu kita masukin K0 sama dengan K sama dengan 0, x sama dengan 210
ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya 210. Nah itu untuk kalau K1 tidak memungkinkan karena hasil 360 kali 1 aja 360 ditambah 10 berarti lebih dari 360 karena harus sesuai dengan batasnya ada 360 derajat, jadi kita pakai K0 saja. Untuk rumus keduanya, X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sama kayak tadi cara yang pakai rumus yang pertama, X min 210 sama dengan 0 min 0 ditambah K dikali 360 derajat. Pindahin lagi, pindah ruas. X sama dengan minus 0 pindah ruas jadi positif 210 ditambah K dikali 360 derajat. Sudah. X sama dengan 210 ditambah K dikali 360 derajat. Biasa sama. Lalu kita sudah, jika kita masukkan K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 210 ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 210. Nah, dapat dari hasil dua-duanya sama. Jadi K1 tadi juga lebih dari 360, jadinya tidak memenuhi. Jadi sekarang terakhir adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian karena dari dua-duanya sama, dua hasilnya 210, berarti kita ambil salah satu. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 210. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.